Video ini akan memperlihatkan bahwa ArchiCAD telah mengubah dialog multiply baik dari fungsi dan juga tampilan grafik. Untuk langkah awal, saya akan mengambil sebuah objek yang ada di library seperti kursi, lalu saya akan meletakkan di area yang kosong. Kita dapat menggunakan perintah multiply dengan klik kanan di objek tersebut, atau kita juga bisa menekan tombol U di keyboard untuk menggunakan perintah multiply. Untuk 4 pilihan multiply masih ditampilkan di bagian atas dialog. Dan ada tambahan menu increment and spread yang merupakan gabungan dari menu increment dan spread dari versi sebelumnya. Untuk mengatur jarak jumlah dapat ditentukan secara grafikal atau numerik. Untuk yang pertama, kita akan mencoba menu increment and spread. Anda bisa klik di bagian mana saja dari objek itu tersebut. Lalu Anda bisa tinggal klik tombol tab untuk memasukkan jarak, atau Anda bisa mengatur sudut dari objek ini dengan cara menekan tombol shift, dan Anda tinggal masukkan angka untuk sudut dari objek yang akan di-copy ini. Dan untuk berikutnya saya akan membuat contoh lain dengan menggunakan objek yang sama. Di sini kita akan kembali ke command multiply. Anda bisa melihat untuk pilihan increment dan spread tidak berubah dari versi sebelumnya. Bila Anda menggunakan increment, Anda dapat menentukan jarak berdasarkan jumlah yang ingin diduplikasi, lalu sedangkan spread berdasarkan jarak. Lalu untuk opsi terakhir yaitu distribute, di versi ArchiCAD 21 berbeda dengan yang di versi sebelumnya. Karena ketika Anda memilih opsi distribute akan muncul kotak -1 di bawahnya, yang dimana Anda bisa mengatur objek duplikat di bagian akhir. Untuk berikutnya, pilih opsi rotate, lalu di bagian kanan bawah Anda dapat menentukan 3 tipe rotasi, yang dimana Anda bisa memilih none untuk menghindari rotasi ketika ingin dilipat gandakan, atau untuk berikutnya dengan memilih rotation to path, objek yang diduplikat akan berotasi mengikuti alur. Lalu untuk pilihan randomize, Anda dapat menaruh elemen secara acak. Opsi ini sangat berguna ketika meletakkan elemen landscape agar hasilnya lebih terlihat organik. Dan 3 opsi ini tidak berlaku di opsi yang seperti elevate dan juga matrix. Untuk contoh, saya akan memperlihatkan opsi rotate, lalu saya akan memilih spread method, dan spacingnya saya atur untuk 30 derajat dan randomize. Saya akan mengklik dari titik rotasinya dimulai dari tengah kursi, dan Anda bisa melihat objek kursi ini berputar secara acak. Untuk berikutnya saya akan membuat sebuah model tembok yang secara tidak beraturan. Lalu di dekat tembok itu saya akan meletakkan sebuah objek kursi. Lalu kursi ini akan saya lipat gandakan mengikuti dengan alur tembok itu. Saya akan pertama memilih increment and spread, lalu saya akan mencentang pick path before input. Anda juga dapat memilih alur path lain seperti polygon, polyline, atau elemen desain seperti tembok, balok, dan lain-lain. Dan opsi ini hanya berlaku di bagian drag.
Ketika Anda memilih opsi rotate, namanya akan berubah menjadi pick arc before input. Untuk elevate dan matrix, opsi ini menjadi abu-abu. Setelah itu kita akan kembali ke menu awal. Lalu jangan lupa untuk memilih rotate to page. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita akan memilih alur tembok. Kita akan menaruh kursor mouse ke tembok itu. Anda bisa memilih dari sisi tembok luar, tengah, atau dalam. Lalu Anda tinggal menarik, mengoffset alur tersebut ke objek kursi yang akan kita copy. Anda tinggal menggeser ke arah di mana kursi itu akan diduplikat. Anda akan tinggal mengikuti alur dari tembok tersebut. Anda bisa memasukkan jarak antar kursi atau memasukkan jumlah objek kursi yang akan di-copy. Langkah ini sangat mudah sehingga kita tidak perlu menentukan jarak kursi secara manual ataupun melipat gandakan bila alur tersebut memiliki tingkat kesulitan yang ekstrim.